situasinya sudah kondusif, kita berjalan perlahan keluar ruangan ya. Sejak 2018, mereka rutin melakukan simulasi gempa ini. Bagaimana dan kemana ketika terjadi gempa? Kemarin kita sudah dapat pelatihan kebetulan dari Plan dan memang sudah ada teknik atau cara ketika kita gempa, simulasi ya namanya ya. Simulasinya itu seperti apa, jadi memang kondisi sekolah kita hanya satu tangga. Nah di tangga itulah yang dibikin tangga naik dan tangga turun, jadi sudah ada panah-panah untuk naik dan untuk turun. Lalu untuk titik kumpulnya sendiri itu ada di lapangan, sudah dibikin oleh Plan itu semacam gambar-gambar gitu ya. Itu ada di situ tulisan titik kumpul. SD Negeri Klender 13 merupakan salah satu sekolah yang menjadi dampingan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sekolah ini disiapkan sebagai salah satu sekolah aman bencana di Indonesia. Sangat penting sih ya kalau menurut saya ya, karena bencana itu kan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak, memang nggak cuma dari sekolah, dari siswa, orang tua murid, pemerintah, dan lembaga lain. Itu wajib saya rasa, karena ini materi sangat penting diterapkan terutama di sekolah ya, karena kebanyakan kalau korban bencana itu kan kebanyakan menyasar ke anak-anak. Menyasar anak-anak, inilah yang terjadi pada saat gempa di Cianjur hampir 2 bulan lalu. Jadi kalau yang kami petakan yang kemarin menyebabkan gempa Cianjur itu kira-kira panjangnya 4-5 km. Kalau BMKG kan panjangnya 9 km ya. Kalau kami memetakannya 4-5 km dan memang biasanya untuk gempa magnitudo 5,6 itu panjangnya di sekitar 4-5 km. Dalam proses diskusi ini masih ada kemungkinan bahwa dan masih ada proses diskusi gitu, apakah sesar yang kemarin gempa Cianjur itu akan tetap dimasukkan sebagai bagian dari segmen sesar Cimandiri atau dilepas dari segmen sesar Cimandiri menjadi segmen sesar tersendiri. Karena kita nggak punya definisi yang clear, satu zona sesar itu dia batasan panjang lebarnya harus seperti apa gitu. Kalau misalkan kita mengacunya sesar Sumatera, dia sangat besar sekali dan lebarnya juga sangat lebar gitu. Nah dalam konteks seperti itu kita juga masih memungkinkan nanti si sesar Cianjur ini, atau kalau BMKG memberi namanya Cugenang ya, itu menjadi bagian dari zona sesar Cimandiri, segmen Cianjur atau segmen Cugenang. Gempa membuat 21 siswa di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan Al-Badruniyah meninggal. Hancurnya bangunan ini adalah satu dari 700 sekolah yang rusak saat itu. Nasib baik dialami oleh Taufik. Putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD selamat ketika sekolahnya rubuh. Kebetulan kalau sekolah umum kan udah jam pulang sekolah tuh. Ya. Udah jam pulang sekolah, ya kalau yang paling parah nih di atas rumah saya ini ada TPA. Namanya Tarbiyatus Sibyan. Pengelolanya Ustadz Haji Yayep.
Di situ sekitar ada mungkin 150 murid ada mungkin. 150 murid yang mungkin pas kebetulan masuk di waktu itu ada di bangunan itu sekitar 40 sampai 50 mungkin ada. Dan kebetulan salah satunya ya anak saya. Cuma ya mungkin karena takdir hidupnya masih ada, syariatnya ya karena dia masih jajan di luar, belum masuk, ya selamat, masih di pasar nih, dekat TPA itu ada pasar, dia masih jajan, pas gempa terjadi ya dia langsung lari, langsung pulang sini, dan teman-temannya mungkin ada sekitar 23 orang, kalau nggak salah itu ya yang di waktu kejadian itu langsung meninggal di tempat. Dan yang mungkin luka berat dan nyusul saya belum tahu kondisi terupdate-nya, yang masih di rumah sakit entah berapa orang lagi, yang luka ringan juga nggak tahu berapa orang lagi. Meski selamat, Taufik harus mengungsikan anaknya ke tempat lain karena trauma. Cuma nangis beberapa jam ya mungkin nangis ya, trauma ya ada, apalagi yang di sini, yang ini kan kita dekat puskesmas, orang yang mungkin taktis dia nggak bisa langsung ke rumah sakit kan ke puskesmas. Yang kadang-kadang masih dibawa di jalan di sini orang meninggal di situ, mayat semua itu depan puskesmas itu. Karena dia nggak masuk ke dalam dan evakuasi medis pun dia nggak di dalam ruangan soalnya masih ngeri gempa susulannya. Ya lumayan cekam juga waktu pas hari kejadian itu. Daerah sini apalagi yang mungkin daerah terdampak lebih parah. Sebenarnya selalu menjadi rekomendasi dari puluhan tahun ya, itu adalah implementasi bangunan tahan gempa. Tapi juga sebenarnya fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, itu juga banyak yang kita lihat kekuatan bangunannya itu nggak terlalu kuat gitu terhadap gempa, dan itu terjadi terus-menerus. Meskipun ada faktor kualitas bangunan itu sendiri, pemahaman soal kebencanaan juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya korban. Narasi ini diamini oleh Taufik. Itu namanya berikhtiar dan berusaha itu ya awal, jangankan ya sekolah, agama pun belum ditangani. Kita mesti berusaha dulu, adapun hasil itu bukan urusan kita. Ya ampun, kalau bencana ya kita mesti berusaha menyelamatkan diri semaksimal mungkin. Adapun nanti kejadiannya gimana ya itu bukan urusan kita. Contoh di Jepang itu, Jepang berani investasi, pemerintah Jepang berani investasi 100% sekolah harus tahan gempa dalam waktu sekian tahun. Dan itu harus berani investasi. Nah itu dimungkinkan karena pemerintah Jepang ini sangat menghargai satu nyawa. Jadi satu nyawa itu dinilai secara rupiahnya itu sangat tinggi gitu. Sehingga investasi untuk mengimplementasikan bangunan tahan gempa itu worth it, dinilai layak ya, maksudnya dinilai ini sangat penting gitu untuk bisa menyelamatkan nyawa. BNPB sendiri mencatat bahwa luasnya potensi dampak akibat gempa di seluruh Indonesia mencapai sebesar lebih dari 60 juta hektar. Ini artinya lebih dari sepertiga luas Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Belum lagi potensi kerawanan bencana lain seperti erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Karena kita tinggal di wilayah rawan bencana, maka kegiatan-kegiatan seperti ini penting untuk diterapkan di seluruh tingkat pendidikan. Nah, terkait dengan rencana memasukkan ke Sisdiknas sendiri, saya kira itu cukup dengan Permendikbud saja. Yang penting dia di level implementasinya di lapangan itu berjalan. Karena ketika bicara bencana kan ada 3 tahap, ya. Dia ada tahap kesiapsiagaan, nah, itu yang kondisi normal seperti kita ini sekarang ini. Baru yang kedua kan ada saat bencana itu terjadi yang kita sebut dengan tanggap darurat. Baru yang ketiga itu adalah saat rekonstruksi dan rehabilitasi. Dalam Permendikbud nomor 33, salah satu fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi
hanya sebagai penyalur informasi dan kebijakan terkait kesiapsiagaan pasca bencana saja. Mulai dari bahan ajar hingga memfasilitasi layanan pendidikan darurat terkait dengan karakter kerawanan bencana di wilayah terdampak. Artinya, belum menjadi bahan wajib belajar di sekolah-sekolah. Ya, jadi itu memang kita tidak mendesain kurikulum tersendiri, tetapi ini adalah bagian dari terintegrated dengan kurikulum yang ada, ya. Dan itu di satuan-satuan pendidikan bisa ditambah melalui bahan ajar, ya, bacaan-bacaan terkait dengan pengetahuan kondisi geografis negara tercinta kita ini dan seperti apa potensi-potensi yang ada. Dan kegiatan semacam ini hanya bagian dari program instansi tertentu saja. Jadi bukan memperbanyak program betul, tapi bagaimana manajemen sekolah itu bisa punya kapasitas itu, itulah mungkin yang secara regulasinya di pusat kita harus terintegrasi juga. Misalkan apa sarana untuk mengintegrasikan semua itu di standar nasional pendidikan. Kita tuh punya standar kurikulum, itu ada standar isi, itu materi-materi apa yang akan diajarkan, kompetensi apa yang akan dicapai oleh anak-anak. Kita juga sudah siapkan data integrasi antara Dapodik, itu yang menyebutkan koordinasi data sekolah itu ada di mana saja, dengan Inaris. Ya, data Inaris itu adalah data peta potensi resiko bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini sudah terintegrasi dan publik siapapun sudah bisa memanfaatkan data itu untuk melihat suatu daerah itu potensi bencananya seperti apa. Lindungi kepala kalau ada gempa, sembunyi di meja. Berbicara pengetahuan lokal soal kebencanaan sebenarnya dimiliki oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Seperti masyarakat Mentawai, Sumatera Barat, yang menempatkan alam sebagai alarm jika bencana akan terjadi. Umem binatang-binatang, anak ibarat, iya umem, mana itu kan? Kayak kuah kai. Anak ya dah. Umem le taratan, anak ibarat. Anak itu. Kenapa ke? Umem le sesuai bilang. Ni ada. Dah anu dia dah balak. Balaknya dah. Balak. Sesuai bilang kau kayu. Anak ibarat. Kuah kai tadu nak kai. Kuah kai. Mameng le fulak gazan. Anak ibarat sih ya. Kipas aku bola dia cata nutubut kita makanya Repdeman kalau dalam bahasa Indonesianya, karena Repdeman sendiri kan bahasa Mentawai ya, artinya ingatan yang akan selalu dikenang sepanjang hayat gitu. Tapi kalau disederhanakan menjadi merawat ingatan, bagaimana ingatan itu dirawat, karena kita tahu bencana memang menyakitkan, menyedihkan buat mereka yang kehilangan, tapi rasa itu bukan hanya diikuti, yang diingat hanya kesakitannya aja, tapi banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang perlu di-share, perlu dibagi supaya kita bisa sama-sama menghadapi ancaman berikutnya gitu. Kita tidak bisa mengetahui kapan bencana itu akan datang. Gempa, gunung meletus, tsunami, dan segala bentuk bencana lainnya perlu kita waspadai. Mereka tak bisa diprediksi untuk beberapa tahun kemudian, bahkan puluhan, ratusan, maupun ribuan tahun yang akan datang. Maka, merawat ingatan dan mempersiapkan diri untuk situasi yang luar biasa itu harus ditanamkan sejak dini mungkin. Jadi PR kita itu sebenarnya masih sangat banyak, terutama di proses jembatan ini gitu. Maksudnya, oke, risetnya kita bertambah, tapi si riset ini kan dia juga harus bisa termanfaatkan gitu.
Nah, itu menjadi sangat-sangat penting di bagian situnya. Jadi saya masih melihat keterlambatan respon itu karena kurang kuat kolaborasi dan harmonisasi. Dalam hal ini kan kita ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Setiap pengalaman itu harusnya bisa direproduksi menjadi sebuah pengetahuan baru, di mana kita bisa membekalkan pengetahuan itu kepada anak cucu kita gitu. Jadi menurutku mulai dari gimana kita membenahi persepsi kita soal bencana gitu. Karena kalau masih bencana alam ya kita masih menganggap bahwa ini faktor alam gitu, bukan faktor kita manusianya gitu. Terus kalau ada korban jiwanya ya itu dianggap sebagai musibah. Padahal sebenarnya kalau kita dibekali sama pengetahuan, dibekali sama keterampilan kita melakukan simulasi secara rutin, secara mandiri, tentu akan berbeda reaksi kita terhadap gempa. Dari tadinya panik, tapi kalau kita sudah terbiasa, kita menjadi bisa berpikir jernih gitu. Perlu kerjasama dari semua pihak, memang nggak cuma dari sekolah, dari siswa, orang tua murid, pemerintah, dan lembaga lain, itu wajib saya rasa, karena ini materi sangat penting diterapkan terutama di sekolah ya, karena kebanyakan kalau korban bencana itu kan kebanyakan menyasar ke anak-anak. Sangat bagus sekali untuk kurikulum ini diterapkan, karena pertama anak-anak jadi tahu kalau terjadi bencana dia itu harus kemana gitu, apa yang harus dia lakukan seperti itu. Jadi memang harus tetap diterapkan dan dilanjutkan gitu, biar anak-anak pahamlah. Dan selain itu juga guru-guru juga kan harus jadi tambah belajar lagi tentang kurikulum tersebut seperti itu. Kan habis ikut kelas simulasi tentang bencana, itu gimana rasanya? Panik sedikit. Nangkep nggak tadi yang diajarin Pak Guru? Ngerti. Pernah praktekin nggak? Pernah. Waktu kelas 5, waktu PMR. Kalau untuk prakteknya gitu susah nggak? Nggak terlalu. Baik, itu nangkep nggak yang diajarin Pak Guru? Nangkep. Pernah ngerasain gempa? Pernah. Biasanya yang dilakukan apa kalau ada gempa kayak? Aku lari keluar ke lapangan, ke tempat-tempat terbuka. Kalau di kelas, di kantor, kayak di restoran gitu, kalau ada terjadi gempa